Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara kekasih Tuhan Yesus, berjumpa kembali bersama saya, Pendeta Evelyn Herlinta Namal. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan Yesus, kita kembali akan belajar dari firman Tuhan. Dan pembacaan Alkitab tersedia bagi kita dalam kitab Perjanjian Lama, yakni Ulangan pasal 15, pada ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Sekali lagi, kitab Ulangan pasal 15 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan kebenaran firman, marilah kita berdoa agar pengertian dan kekuatan Tuhan menjadi bagian kita untuk mendengar, memahami, dan melakukan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami percaya dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang menuntun kami dalam iman kepada Yesus lewat kuasa Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala penyertaan-Mu. Kami boleh ada lagi di tahun yang baru 2022 di bulan Februari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kasih setia Tuhan yang selalu baru bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan belajar daripada firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami Bapa, supaya roh pengertian Allah mencari bagian kami. Kekuatan Tuhan ada pada kami untuk mendengar, memahami lalu melakukan firman dalam setiap kehidupan kami. Sucikan dan kuduskan kami dengan darah Tuhan yang mulia, sinari dengan cahaya ilahi Tuhan. Ikat hancurkan segala kuasa-kuasa yang akan mengganggu seluruh kehidupan iman kami kepada Yesus, bahkan di saat kami mendengarkan firman. Inilah kami Tuhan, bersabdalah sebab kami telah siap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Ulangan pasal 15 pada ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyinya di bawah judul Tahun Penghapusan Hutang. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan berlimpahnya. Cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberikan kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu. Demikian haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Dikatakan berbahagia adalah kita semua ketika membaca, mendengar, merenungkan, lalu melakukan dalam setiap kehidupan dari hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara kekasih Tuhan Yesus, pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam kasih Kristus Yesus. Dari Ulangan pasal 15 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Maka tema renungan kita diberkati untuk menjadi berkat. Saudara kekasih Tuhan Yesus, sederhananya dari Ulangan pasal 15 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Perintah Allah bagi umat Israel bahwa ketika mereka masuk di tanah yang dijanjikan Tuhan, yang diberikan Tuhan kepada mereka, maka mereka harus membuka mata hati tangan mereka untuk menolong orang-orang yang berkekurangan atau orang-orang miskin, saudara-saudara mereka yang ada di sekitar mereka. Jangan pernah menegarkan hati atau menggenggamkan tangan, karena itu tidak Tuhan Allah inginkan dari mereka.
Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam kasih Kristus. Alkitab menekankan pentingnya memperhatikan mereka yang miskin dengan memberikan perintah kepada kita untuk membuka tangan lebar-lebar bagi mereka. Kita melihat pada ayat yang ke-11. Mungkin kita tergoda untuk mengabaikan kesulitan orang miskin atau orang-orang yang berkekurangan di sekitar kita untuk tidak mau berbagi berkat dengan mereka. Namun saudara kekasih Tuhan, Allah menantang kita untuk melihat bahwa di sekitar kita selalu saja ada orang yang berkekurangan dan membutuhkan perhatian dan pengertian kita untuk melayani mereka dengan murah hati, dengan rela hati, dan dengan penuh kasih. Bukan dengan duka cita seperti yang dikatakan dalam ayat 10a. Dan Tuhan Allah juga membutuhkan kita untuk jangan menutup hati kita, jangan menutup mata kita, dan jangan menutup tangan kita terhadap mereka, saudara-saudara yang berkekurangan atau di dalam kitab Ulangan dikatakan miskin. Tetapi yang harus kita lakukan adalah membuka mata kita selebar-lebarnya, membuka hati kita selebar-lebarnya, membuka tangan kita selebar-lebarnya, dan berilah kepada mereka apa yang mereka perlukan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus, janganlah menolak dengan berbagai alasan yang kita ciptakan untuk menahan segala kebaikan bagi orang lain. Selagi ada kesempatan, lakukanlah, maka Tuhan akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Ayat 10b menyatakan itu bagi kita sekalian. Tuhan Yesus pun berkata dan mengingatkan kita dalam Lukas 12 ayat 33 bahwa dengan memberi kepada orang miskin kita akan menerima harta yang abadi di surga. Dengan demikian, lalu apa yang harus kita takutkan untuk melakukan kebaikan dengan memberi dan berbagi dengan sesama kita yang berkekurangan? Apa yang perlu kita ragukan? Kalau janji firman Tuhan begitu tepat meyakinkan kita dalam sebuah kepastian bahwa pemberian kita kepada orang yang memerlukan tidak akan pernah sia-sia. Oleh sebab itu ingatlah saudaraku kekasih Tuhan, Alkitab katakan, ketika kita memberi, kita tidak akan berkekurangan. Semakin kita berbagi, kita tidak akan pernah kehabisan. Sebab Yesuslah sumber berkat kehidupan dan akan selalu mengisi pundi-pundi pribadi dan keluarga kita. Sebab itu yang Yesus perintahkan bagi kita. Memberi, memberi, dan memberi selagi ada kesempatan, mengapa harus ditunda. Saudara kekasih Tuhan Yesus, pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam kasih Kristus. Kebaikan dan kemurahan hati kita mungkin tidak diketahui oleh orang yang lain. Selain Allah yang menciptakan kita. Karena untuk membaca hati seseorang, tidak ada ilmu pengetahuan yang mampu melakukan itu. Untuk membaca hati seseorang hanya Allah yang punya hak dan wewenang untuk membacakan semua itu. Oleh karena itu, kebaikan dan kemurahan hati kita mungkin tidak diketahui oleh orang lain. Tetapi Allah sangat mengetahui. Tetapi ketika kita melakukan tindakan kasih dengan memberi seleluasa dan berbagi dengan orang lain, terutama bagi mereka yang sangat membutuhkan, maka kita tidak saja memenuhi kebutuhan orang-orang di sekitar kita, tetapi kita juga akan melihat dan mengalami sukacita yang Allah ingin kita alami dengan memenuhi segala kebutuhan kita. Sebab kemurahan hati menunjukkan keyakinan pada pemeliharaan Allah yang setia dan penuh kasih. Ini yang perlu kita renungkan secara bersama-sama. Ketika kita memberi, Yesus membutuhkan kita untuk mengalami dan memberikan kita kesempatan mengalami sukacita yang telah Dia siapkan untuk kita sekalian. Oleh sebab itu ketika kita memberi jangan pernah takut. Ketika kita memberi ingatlah akan janji Tuhan. Bahwa kita tidak akan pernah berkekurangan dan kita tidak akan pernah kehabisan. Tetapi yang harus kita ingat,
memberi karena harus melakukan sebab Yesus lebih dulu melakukan, bukan memberi untuk kepentingan tertentu atau memberi untuk mencari nama. Yesus tidak membutuhkan pemberian dan kasih yang demikian. Saudara kekasih Tuhan Yesus, ingatlah, selagi ada kesempatan, memberilah dan berbagilah. Lakukanlah yang terbaik demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, ingat Yesus pun akan melakukan apa yang menjadi bagiannya untuk menjadi berkat bagi kita dan memberikan kesempurnaan bagi kita sekalian. Oleh karena itu selagi ada kesempatan, jangan pernah menunda. Selagi ada kesempatan, lakukanlah yang terbaik. Berbagi dan memberi satu terhadap yang lain, karena itu yang Yesus perlukan. Kenapa kita harus melakukan? Dengan demikian sukacita Allah menjadi bagian kita, 2 kali berkatnya menanti kita sekalian. Sebab kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang kami percaya sebagai Tuhan dan Penyelamat. Kebenaran firman Tuhan telah kami dengar, janji setia Tuhan berlaku bagi kami sekalian. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami membuka mata kami, membuka tangan kami, membuka hati kami. Ajarlah kami untuk memberi dengan segenap hati, jiwa, raga, dan kekuatan. Bukan karena terpaksa atau untuk mencari nama. Tetapi kami memberi karena Yesus lebih dulu memberi kepada kami, memberikan hidupmu sebagai tebusan dosa dan keselamatan bagi kami sekalian. Ajarlah kami untuk saling memberi satu terhadap yang lain. Terutama bagi orang-orang yang memerlukan. Maka di situ sukacita Allah akan kami alami dalam seluruh kehidupan. Kami tidak akan pernah berkekurangan, akan selalu cukup di dalam segala sesuatu. Karena Allah turut bekerja mendatangkan segala sesuatu bagi kebaikan kami. Terima kasih Bapak untuk semua yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Biarlah roh-Mu menuntun kami untuk memahami arti kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Yang mana kasih mendasari segala kebaikan kami. Ajarlah kami untuk terus memberi dan memberi selagi ada kesempatan. Kami juga mohon ampun Bapa jika kami memberi karena motivasi yang salah dan keliru. Karena tujuan-tujuan yang salah dan keliru. Tuhan ampuni kami. Lalu biarlah semua anak-anak Tuhan yang selalu memberi bagi kemuliaan nama Tuhan, berkat itu menjadi bagian mereka dan menjadi kesaksian bagi mereka, tetapi juga kami sekalian. Ajarlah kami memberi dengan hati Tuhan. Lalu Bapa jangan pernah tinggalkan kami. Kami mampu memberi kepada sesama ketika kami juga ada memiliki berkat-berkat itu. Isi segala pundi-pundi pribadi dan keluarga kami Tuhan. Agar dari berkat-berkat yang ada, Roh Kudus menuntun kami untuk berbagi satu terhadap yang lain. Kami taruh seluruh kehidupan kami taruh pekerjaan Injil di atas dunia ini dalam negara Indonesia, di atas tanah Papua. Dan terkhusus GKI di tanah Papua, Klasis Yapen Selatan. Lewat Tabura Injil merupakan media untuk terus memberitakan firman Tuhan. Semua kru yang ada Tuhan memberkati. Supaya mereka tetap diberikan kekuatan, kesehatan, sukacita hati yang gembira, kerendahan hati. Untuk terus melakukan apa yang menjadi bagian mereka. Lalu biarlah berkat-Mu itu terus menjadi bagian mereka Tuhan Allah. Tuhan memberkati kami semua para pelayan firman yang ditentukan lewat jadwal Tabura Injil, Klasis Yapen Selatan. Tuhan memberkati kami semua supaya sesibuknya kami dalam rumah tangga dan pelayanan kami pun tetap memberikan kesempatan untuk memberitakan Tuhan lewat channel Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Tuhan memberkati pimpinan Klasis dengan semua staf yang ada. Tuhan memberkati seluruh jemaat-jemaat GKI di tanah Papua. Para pimpinan sinode Klasis sampai ke jemaat-jemaat, seluruh jemaat Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Kami taruh segala program-program kami, Tuhan memberkati dengan semua yang terbaik. Lalu kami juga menyerahkan segala persiapan persidangan sinode yang akan berlangsung di Waropen. Tuhan Engkau Allah yang berdaulat, biarlah Engkau mendahului kami mempersiapkan segala sesuatu. Supaya ketika segala sesuatu kami siapkan, kesempurnaan menjadi bagian kami, nama Tuhan Allah dipuji dan dimuliakan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dengan segala yang ada. Kami taruh Bupati, Wakil Bupati, Sekda, seluruh pimpinan OPD, seluruh masyarakat dan pemerintah. Tuhan memberkati kami, Tuhan jaga Yapen.
Panitia pelaksanaan sidang kami taruh, Tuhan Engkau memberkati kami sekalian. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami hanyalah debu dan uap. Tetapi ketika Tuhan bersama dengan kami, kesempurnaan akan menjadi bagian kami. Oleh karena itu Tuhan, pimpin kami dalam roda kebenaran, ampuni setiap kesalahan dan pelanggaran kami, ajarlah kami untuk berbagi kasih satu terhadap yang lain. Janda duda, yatim piatu, para tahanan, narapidana, orang-orang asing di sekitar kami, anak-anak Tuhan, pemirsa Tabura Injil yang selalu setia menopang, mendukung program ini. Tuhan memberkati mereka semua dengan semua yang terbaik, agar dalam menjalani kehidupan, janji-Mu tetap kami pegang dalam menjawab setiap masalah, tantangan, dan rintangan. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah seruan kami, ampuni dosa dan pelanggaran kami, tinggal sertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Saudara kekasih Tuhan Yesus, pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Hal yang perlu kita renungkan, bahwa kita diberkati untuk menjadi berkat. Menjadi penyalur berkat bagi orang lain, bukan untuk diri dan keluarga atau golongan saja, tetapi bagi setiap orang yang kita jumpai, lebih khusus mereka yang layak untuk menerima segala pemberian karena mereka sangat memerlukan itu di dalam kehidupan. Lakukanlah apa yang menjadi bagian kita, maka Tuhan Yesus pun akan melakukan apa yang menjadi bagiannya bagi kesempurnaan hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.